Baik, saya akan mempresentasikan artikel skripsi. Perkenalkan dulu, nama saya Nabila Suci Fitriani dari NIM 24017101, Prodi Sastra Indonesia, mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan mempresentasikan artikel skripsi yang berjudul Kritik Sosial dalam Cerpen Harian Padang Express edisi 2019 dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Daftar isi, pendahuluan, pembahasan, penutup. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pendahuluan ada latar belakang masalah. Cerpen sebagai salah satu bentuk karya sastra seringkali merefleksikan kondisi sosial masyarakat. Harian Padang Express sebagai media lokal memuat cerpen-cerpen yang mencerminkan berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kritik sosial yang terdapat dalam cerpen-cerpen tersebut dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Rumusan masalah: bagaimana bentuk kritik sosial dalam cerpen-cerpen Harian Padang 2019 Express dan apa implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan bentuk kritik sosial dalam cerpen-cerpen Harian Padang 2019 Express dan menjelaskan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan membahas tentang pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cerpen-cerpen dalam Harian Padang Express 2019 mengandung kritik terhadap berbagai permasalahan sosial seperti disorganisasi keluarga, kejahatan, pelanggaran norma masyarakat, permasalahan generasi muda, kependudukan, serta politik dan birokrasi. Kritik sosial ini disampaikan melalui narasi dan dialog tokoh-tokoh dan cerpen yang mencerminkan realitas sosial masyarakat. Bentuk kritik sosial dalam cerpen-cerpen yang dimuat di Harian Padang Express tahun 2019 umumnya mencerminkan berbagai persoalan nyata yang terjadi di tengah masyarakat Sumatera Barat dan Indonesia secara umum. Bentuk kritik yang lazim ditemukan dalam cerpen-cerpen tersebut: 1. Kritik terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi. Cerpen-cerpen di Padang Express sering menggambarkan jurang yang lebar antara si kaya dan si miskin. Misalnya, tokoh utama digambarkan sebagai masyarakat kelas bawah yang hidupnya penuh keterbatasan, sedangkan di sekelilingnya ada elit sosial yang hidup bermewah-mewahan. Ini menjadi sindiran terhadap sistem sosial yang tidak adil dan memihak pada yang berkuasa. 2. Kritik terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa cerpen mengangkat tema tentang aparat pemerintah, tokoh masyarakat yang menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Kritik ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap moral penjabat publik. 3. Kritik terhadap patriarki dan ketimpangan gender. Dalam beberapa cerpen tampak adanya kritik terhadap budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Minangkabau. Meskipun Minangkabau dikenal dengan sistem matrilinealnya, namun masih banyak nilai-nilai patriarkis yang melekat dan mengekang perempuan. 4. Kritik terhadap degradasi moral dan budaya. Ada pula cerpen yang menyoroti rusaknya nilai-nilai tradisional akibat modernisasi dan globalisasi. Misalnya, anak-anak muda yang melupakan adat dan tradisi, lebih menyukai gaya hidup konsumtif dan hedonis. 5. Kritik terhadap sistem pendidikan. Beberapa cerpen mencerminkan ketimpangan dalam sistem pendidikan, seperti kurangnya fasilitas di sekolah, desa, guru yang tidak profesional, atau pendidikan yang hanya berorientasi pada nilai. Selanjutnya, B. Implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, cerpen-cerpen tersebut memberikan manfaat besar. 1. Mengembangkan literasi kritis. 2. Memperkaya nilai karakter. 3. Meningkatkan keterampilan menulis dan berbicara. 4. Mendorong siswa lebih peka terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Jika dibimbing dengan pendekatan yang tepat, cerpen lokal semacam ini bisa menjadi jembatan penting antara dunia sastra dan dunia nyata bagi peserta didik.
Selanjutnya, metode penelitian. Ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data berupa 12 cerpen dari harian penulis prediksi 2019 meliputi masalah disorganisasi keluarga, kejahatan, pelanggaran norma masyarakat, generasi muda dalam masyarakat modern, kependudukan, serta politik dan birokrasi. Penelitian difokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan kritik sosial yang dikaji secara sosiologi sastra, khususnya sosiologi karya sastra. Ada pula teknik penelitian data. Data diperoleh dengan teknik membaca, memahami, mencatat, dan mengidentifikasi, kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif, kualitatif. Keabsahan data diperoleh melalui validasi data. Terakhir, penutup. Simpulan dari penelitian ini adalah cerpen-cerpen dalam harian Penang Express edisi 2019 mengandung kritik sosial yang relevan yang dengan kondisi masyarakat. Saran dari penelitian ini adalah perlunya pemanfaatan cerpen-cerpen tersebut sebagai bahan ajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran sosial siswa. Cerpen-cerpen yang dimuat dalam harian Padang Express tahun 2019 bukan sekedar karya sastra untuk hiburan, tetapi juga alat refleksi sosial yang kuat. Bentuk kritik sosial yang ditampilkan sangat bervariasi dan menyentuh isu-isu yang nyata di masyarakat, mulai dari kemiskinan, ketidakadilan gender, hingga kerusakan lingkungan. Sekian presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.